Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Karina Ayuning Tias. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang kewajiban lancar. Kewajiban memiliki beberapa karakteristik, diantaranya 1. Terjadi akibat dari transaksi yang telah terjadi. 2. Bersifat tidak bisa dihindari. 3. Memerlukan penyelesaian atau pembayaran di masa yang akan datang dengan menggunakan kas, barang, atau jasa. Lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban lancar? Kewajiban lancar merupakan kewajiban yang harus diselesaikan atau dibayar dalam waktu satu periode siklus akuntansi atau dalam waktu 1 tahun dengan menggunakan kas, barang, atau jasa. Jenis-jenis dari kewajiban lancar diantaranya utang dagang, utang wesel, utang gaji dan upah, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode sekarang, utang dividen dan pendapatan diterima di muka. Apa yang dimaksud dengan utang dagang? Utang dagang merupakan utang yang timbul sebagai akibat adanya pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Biasanya pihak penjual mencantumkan syarat pembayaran di dalam faktur. Beberapa jurnal dalam utang dagang, pertama saat transaksi pembelian akan mendebet pembelian dan mengkredit utang dagang. Kedua, saat pelunasan apabila tanpa diskon maka akan mendebet utang dagang dan mengkredit kas. Lalu ketiga yaitu saat pelunasan apabila dengan diskon maka mendebet utang dagang dan potongan pembelian dan mengkredit kas. Utang wesel merupakan kewajiban yang didukung dengan janji tertulis atau promes. Jurnal dalam utang wesel yang pertama saat penandatanganan wesel dengan mendebet pembelian dan mengkredit wesel bayar. Kedua, saat pelunasan wesel dengan mendebet wesel bayar, beban bunga, dan mengkredit kas. Selanjutnya, utang gaji dan upah merupakan utang yang terjadi akibat dari transaksi pembayaran beban gaji masa depan yang belum dibayarkan. Jurnalnya yaitu beban gaji dan upah debit, utang gaji dan upah, dan kas kredit. Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode sekarang merupakan utang yang timbul karena terdapat utang jangka panjang perusahaan yang akan jatuh tempo pada periode sekarang. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam masa berjalan tidak boleh dimasukkan ke dalam kewajiban apabila 1. Akan dilunasi dengan aset yang sudah dicadangkan. 2. Akan didanakan kembali atau dilunasi dari hasil penerbitan utang baru. Dan ketiga, akan dikonversikan menjadi modal saham. Utang dividen. Utang dividen merupakan utang yang timbul sebagai akibat adanya pengumuman oleh direksi terutang sampai dengan tanggal pembayaran. Jurnal pada saat pengumuman dengan mendebet laba ditahan dan mengkredit utang dividen. Saat pencatatan utang tidak di jurnal dan pada saat pembayaran mendebet utang dividen dan mengkredit kas. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka terjadi akibat dari perusahaan menerima sejumlah uang terlebih dahulu atas penjualan yang belum dilakukan. Demikian tadi penjelasan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua.